Nah, malam hari ini temanya adalah doa mohon diampuni. Nah, saya rasa tema ini sangat relevan sekali bagi kita orang-orang Kristen. Nah, meskipun kita sudah ditebus, diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus, kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa, namun kita masih jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus mengambil sikap yang benar agar kita bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sepanjang hari ini saja kalau kita duduk termenung ya, merenungkan dari pagi sampai detik ini, apa saja yang sudah kita lakukan. Kita akan tersadar betapa kita ini adalah makhluk yang berdosa. Kita berdosa dengan perkataan, dengan perbuatan kita, dan juga di dalam pikiran kita. Tidak ada orang yang tahu apa yang kita pikirkan. Kita bisa berprasangka buruk terhadap orang lain, memikirkan hal-hal yang jahat, tapi Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Dan di dalam kitab Ibrani 12 kita membaca bahwa anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa, yang berdosa terhadap Tuhan, itu akan dihajar. Dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dia menyesah mereka yang dianggapnya sebagai anak. Dan kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Tuhan Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Dan apabila kita berdosa, maka Bapa kita yang di sorga akan mendisiplinkan kita, menghajar kita, agar kita bisa kembali kepadanya. Dan pendisiplinan Tuhan itu tidak memandang muka. Siapapun dihajar, termasuk Raja Daud. Kalau kita baca di dalam kitab suci, Raja Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan ketika Raja Daud sudah meninggal, dan raja-raja yang baru muncul, ketika mereka hidup berdosa, Tuhan selalu merujuk kepada Daud, hambaku Daud yang setia itu. Daud juga mendapatkan pendisiplinan dari Tuhan ketika dia berdosa. Nah, dalam Mazmur yang akan kita renungkan pada malam hari ini, Mazmur 6, ini adalah berupa kesaksian dari Raja Daud, bagaimana dia mengalami penderitaan, kesusahan ketika dia jatuh ke dalam dosa. Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa Mazmur 6 ini masih ada kaitannya dengan Mazmur sebelumnya, Mazmur 3, 4, dan 5, yang berkaitan tentang bagaimana Daud lari dari Absalom, dikejar oleh Absalom, dan ini masih ada kaitannya. Tapi kalau kita baca dalam Mazmur 6 ini tidak ada diberitahukan ya, kaitannya dengan ketiga Mazmur tersebut. Tapi yang jelas bahwa dalam Mazmur ini kita melihat Daud telah berdosa. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, dikatakan di sini, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Nah, kata menghukum di sini dalam bahasa asli adalah menegur dengan keras oleh karena dosa, kesalahan yang dilakukan. Makanya King James menerjemahkan sebagai rebuke, teguran. Daud menyadari bahwa apa yang dialami ini adalah sebuah teguran. Tentu teguran oleh karena kesalahannya kepada Tuhan. Dan dilanjutkan dengan katakan, jangan menghajar aku. Menghajar di sini adalah mendisiplinkan. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa Daud telah berdosa. Dia melakukan kesalahan, dan dia sadari apa yang terjadi padanya pada saat ini adalah akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, kita tidak tahu persis ya peristiwa apa sebenarnya yang terjadi di sini. Apakah ini merupakan hukuman dari dosanya ketika dia berzina dengan Batsheba, atau bagian lanjutan dari pengkhianatan anaknya sendiri Absalom. Tapi saya melihat bahwa ada hal yang telah dilakukan oleh Daud sehingga dia dihajar Tuhan sedemikian rupa. Nah, kita akan melihat dulu hal-hal yang dialami Daud ketika dia berdosa. Yang pertama dikatakan di ayat ketiga, "Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana." Nah, kata merana di sini adalah kata lemah. Lemah di sini berarti sakit. Ada kesakitan yang dialami oleh Raja Daud oleh karena perbuatan dosanya.
tubuhnya sakit. Nah, di dalam kitab suci kita melihat memang ada kalanya Tuhan menghukum orang yang berdosa dengan sakit penyakit. Masih ingat kisah seorang lumpuh yang terbaring di samping kolam Bethesda? 38 tahun dia terbaring lemah, sakit. Lalu ketika Tuhan Yesus sembuhkan dia, Tuhan Yesus katakan kepada dia, jangan berbuat dosa lagi. Jadi dia menjadi lumpuh selama 38 tahun itu karena dosa. Tetapi kita tidak lantas menyimpulkan bahwa semua orang yang sakit itu karena dosa. Ada kalanya karena dosa, ada kalanya Tuhan ingin menguji iman seperti Ayub. Dia mendapatkan borok dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Bukan karena perbuatan dosa, tapi Tuhan sedang menguji dia. Nah, saya teringat kepada salah seorang kenalan saya di sekolah metodis waktu saya mengajar di balai. Dia seorang hamba Tuhan ya, tapi dia merokok. Jadi saya sempat diskusi dengan dia secara ringan saja sebenarnya, tapi akhirnya jadi panas. Karena dia bilang ke saya, di mana di Alkitab ditulis dilarang merokok. Saya kasih tahu prinsipnya bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi karena saya lihat perdebatan ini tidak ada, akhirnya saya hentikan. Nah, setelah itu dia pindah pelayanan, sekarang dia pelayanan di Pematang Siantar. Nah, akhir-akhir ini saya lihat istrinya sering sekali posting suaminya berobat ya ke rumah sakit. Saya pikir biasalah sakit biasa mungkin ke rumah sakit. Tapi dalam sebulan itu bisa 5 kali postingan. Saya penasaran. Akhirnya saya tanya, ada apa? Siapa yang sakit? Lalu dia bilang suaminya sakit. Saya tanya sakit apa? Dia bilang dokter mendiagnosa ada kebocoran di jantung. Anaknya baru umur 2 tahun. Ya. Saya duluan menikah daripada dia. Nah, saya tidak sedang mengaminkan ya apa yang dia alami. Tapi apa yang terjadi pada dia adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dan setahun terakhir dia sudah berhenti merokok. Dia merokok cukup intens ya. Dan akhirnya kena penyakit jantung bocor. Dan saya juga agak heran, kata dokter ini sudah ada sejak kecil. Tapi kok dia baru tahu sekarang? Harusnya bisa Bu ya. Harusnya kalau dia tahu sejak awal dia tak akan merokok. Tapi kondisinya sudah semakin buruk ya. Nah, ini yang terjadi. Dosa, akibat dosa itu bisa dalam bentuk sakit penyakit. Dan Raja Daud mengatakan bahwa tulang-tulangku gemetar. Kita bisa bayangkan rasa sakit yang dialami oleh Raja Daud di sini. Tubuhnya merana, lemah, tulang-tulangnya gemetar. Sakit penyakit yang dia alami. Dan tidak hanya tubuhnya yang lemah, Daud juga merasakan bahwa jiwanya sangat terkejut di ayat keempat. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Nah, kita Alkitab LAI menerjemahkannya sebagai sangat terkejut. Tapi dalam bahasa asli artinya di sini adalah merana, sangat menderita. Bukan terkejut seperti kita kaget ya. Tapi sangat-sangat menderita. Jiwanya tertekan. Dengan kata lain, dia seperti mengalami depresi. Tertekan oleh karena beratnya penghajaran yang dia terima dari Tuhan. Nah, kitab suci juga mengatakan kalau kita berbuat dosa, kita itu mendukakan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus berduka, saya percaya kita pun, kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, juga akan merasakan duka tersebut. Dalam raut wajah, dalam keseharian tidak ada semangat. Tidak ada sukacita oleh karena dosa yang kita lakukan. Nah, ini yang dialami oleh Raja Daud. Makanya di Mazmur 51, Raja Daud mengatakan, kembalikanlah sukacita keselamatan. Orang Kristen yang berdosa tidak akan kehilangan keselamatan, tapi dia bisa kehilangan sukacita keselamatan itu. Akan bertanya-tanya, apakah saya orang Kristen atau tidak? Selamat tidak, kenapa saya masih lakukan dosa ini? Jadi sukacitanya hilang. Keselamatan tidak hilang, tapi sukacita akan keselamatan itu hilang. Jadi dia dikatakan di sini sangat menderita, jiwanya sangat terkejut. Dan ini membuat dia bersedih sepanjang waktu. Nah, kalau kita lihat di ayat ke-7, dengan ekspresi majasi perbola, dia katakan, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Ranjangnya dibanjiri oleh air mata, digenangi oleh air mata di tempat tidur.
Ini menggambarkan kesedihan yang dialami oleh Daud. Dia menangis. Menangis sedemikian rupa sampai digambarkan seolah-olah air matanya itu menggenangi tempat tidurnya, membanjiri ranjangnya. Kita orang Kristen yang sejati, kalau kita berdosa, perasaan ini harus kita alami. Kalau kita hidup di dalam dosa dan merasa baik-baik saja, merasa tidak ada yang terjadi, maka perlu dipertanyakan, apakah saya anak Allah? Kenapa saya tidak menerima ganjaran penghajaran oleh karena dosa-dosa saya? Dan oleh karena menangis sepanjang waktu, ini membuat matanya mengidap sakit. Di ayat ke-8 dikatakan, mataku mengidap karena sakit hati. Nah, kembali terjemahan kita menerjemahkan mataku mengidap karena sakit hati. Nah, kalau kita lihat King James menerjemahkannya di sini dikatakan mine eye is consumed because of grief. Artinya matanya itu begitu lelah, capek karena kesedihan yang dia alami. Mungkin Bapak Ibu pernah ya menangis sepanjang hari dan bisa merasakan sangat lelah sekali. Dulu waktu kakek saya meninggal tahun 2003, tante saya waktu itu belum menikah ya. Satu-satunya yang belum menikah, dia pulang dari Kalimantan sampai ke kampung halaman, katanya sepanjang jalan dari Kalimantan sampai ke Sumatera Utara itu menangis. Sepanjang jalan di pesawat, di bus dia menangis. Lalu ketika sampai di tempat rumah duka, dia tumpahkan lagi air matanya. Sampai pada hari ke-5, dia menangis sudah tidak ada air mata. Tapi matanya sudah merah sekali, sudah bengkak sekali. Karena kesedihan begitu mendalam. Yang membuat dia sedih adalah karena dia ingin ayahnya, kakek saya melihat dia menikah. Tapi tak sempat. Kesedihan begitu mendalam sehingga mata sakit ya, oleh karena meratap. Lalu dikatakan rabun karena semua lawanku. Nah, kata rabun di sini artinya adalah melemah ya, capek. Melemah oleh karena menangis terlalu lama, terlalu panjang ratapan yang dialami. Dan kita bisa lihat tubuh sakit, jiwa juga tertekan, bersedih sepanjang waktu, mata juga lemah karena menangis, dan ini membuat dia menjadi lesu. Di ayat yang ke-7 dikatakan lesu aku karena mengeluh. Lesu, tidak ada semangat. Dan kondisinya ini Raja Daud merasa sangat khawatir, bahkan sampai merasa bahwa mungkin inilah ajalnya. Sampai mungkin dia sudah hampir-hampir menghadapi kematian. Dia gambarkan di ayat yang ke-6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Kalau sampai saya harus mati, meninggal, siapa yang akan bersyukur kepadamu? Jadi kondisinya kita bisa lihat yang dialami oleh Raja Daud di sini ketika dihajar oleh Tuhan begitu amat sangat menderita. Nah, almarhum pendeta Dr. Timothy Tau dalam bukunya menuliskan ya, sangat menarik. Dia menggambarkan penghajaran Tuhan kepada anak-anaknya itu seperti dihajar dengan batang tebu. Batang tebu itu kan keras ya, sakit sekali kalau dipukul. Saya dipukul guru pakai rotan segini aja sakitnya luar biasa. Batang tebu kalau dipukul sakit, tapi kalau pecah manis, menghasilkan sesuatu yang manis. Dia mengatakan bahwa penghajaran Tuhan begitu sakit, tapi akhirnya adalah manis. Karena tujuannya adalah untuk membawa kembali anak-anak yang telah berdosa. Nah, kita semua di sini mayoritas sudah punya anak ya. Saya orang tua yang masih muda. Maksudnya bukan umur saya muda, tapi baru usia pernikahannya yang masih muda. Kalau anak saya buat salah, saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus disiplinkan, kasih tahu, itu salah. Bukan karena saya benci pada anak saya, tidak. Justru karena saya mengasihi dia. Dan saya ingin dia melakukan hal yang baik. Demikian juga Tuhan. Ya. Ketika dia menghajar kita, itu adalah karena kasihnya kepada kita. Dan Daud tidak hanya mengalami sebuah penderitaan tubuh, jiwa, tapi juga ada orang-orang di sekitar ya, yang menambah penderitaan dia. Kalau kita lihat di ayat ke-8, bagian yang kedua, dikatakan di sini, rabun karena semua lawanku. Ada lawan, ada orang-orang
yang menambah beban penderitaan Daud. Dan ini Tuhan izinkan terjadi. Ya. Orang-orang musuh-musuh yang mencoba untuk menambah penderitaan yang dia alami oleh Raja Daud. Kemudian di ayat 9a dikatakan, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ada orang-orang yang berbuat jahat dengan sengaja kepada Daud. Jadi penderitaannya bisa dibayangkan bukan hanya dari Tuhan yang langsung dari Tuhan dia terima berdasarkan dengan melalui sakit penyakit ataupun jiwa yang tertekan, tapi juga orang-orang di sekitar Tuhan izinkan untuk menghajar Daud. Dan dalam kondisi seperti ini, kalau kita berada di posisi Raja Daud, mungkin kita ada yang merasa sudah seperti seolah-olah tidak ada harapan. Begitu beratnya penderitaan ini, mungkin inilah akhirnya. Mungkin ada kita yang beranggapan seperti itu. Tapi Daud adalah seorang pribadi yang selalu beriman kepada Tuhan. Dia kenal betul Tuhan, Allah yang dia sembah, yang dia percaya. Itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Makanya di ayat kedua, kita kembali lagi, maaf ya, ayatnya akan banyak melompat karena saya coba kumpulkan beberapa data yang perlu. Di ayat yang kedua dikatakan, ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam murkamu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Nah di sini Raja Daud sedang tidak bilang Tuhan jangan hukum saya. Kita tahu bahwa ketika kita berdosa Tuhan akan mendisiplinkan kita. Tapi Raja Daud mengatakan memohon belas kasihan Tuhan supaya jangan terus menghajar dia. Jangan terus menghukum dia, menegur dia, menghajar dia dalam kepanasan amarah. Murka Tuhan. Bayangkan bahwa di sini digambarkan Tuhan begitu marah, murka. Dalam kepanasan amarah ketika Tuhan mendisiplinkan Raja Daud. Dia bilang jangan terus menerus. Dari mana kita tahu? Karena di ayat yang keempat, bagian terakhir dikatakan di sini, tetapi engkau Tuhan berapa lama lagi? Dalam kondisi seperti ini berapa lama lagi Tuhan? Tolong hentikan, tunjukkan kemurahan-Mu kepada saya. Biarlah aku mendapatkan belas kasihan-Mu. Di ayat ketiga dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihani aku. Ini adalah sikap yang harus kita miliki ketika kita mendapatkan penghajaran Tuhan. Ada orang ketika mendapatkan penghajaran dari Tuhan, malah menjauh ya dari Tuhan. Merasa Tuhan sudah seolah-olah membenci saya. Tidak ada lagi harapan kepada saya. Saya begitu berdosanya kepada Tuhan. Tidak. Tuhan itu ingin kita kembali kepada Dia. Dia ingin kita datang mendekatkan diri kepadanya, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan Daud yang menyadari bahwa Tuhan sedang menghajar dia, memohon belas kasihan agar Tuhan memberikan dia kelegaan. Dan di ayat kelima, dia mengatakan kepada Tuhan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ini yang harus kita selalu ingat, bahwa Tuhan itu memiliki kasih setia. Kasih setia ini adalah suatu kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan. Sesuatu yang buruk yang harusnya kita alami oleh karena perbuatan dosa kita, tapi Tuhan tahan ya untuk tidak lakukan. Kalau kita tidak mendapat rahmat dari Tuhan, ketika kita berdosa langsung dihajar, langsung dihukum pada waktu itu, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk diselamatkan. Kita semua tahu latar belakang kita di masa lalu. Saya sendiri dulu ketika saya masih hidup di luar Tuhan, tidak pernah ibadah, tidak pernah gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah mau pikirkan firman Tuhan. Saya pikir-pikir kalau saya mati ya, dulu saya mengalami kecelakaan sepeda motor, itu sudah parah sekali, saya rasa, tapi masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kalau saya mati pada saat itu, maka saya akan masuk ke neraka. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang panjang sabar. Dia ingin kita diselamatkan, dia ingin kita kembali kepadanya. Kasih setia Tuhan yang Raja Daud ingat. Dan kita tahu bahwa Raja Daud dalam hidupnya bukan manusia sempurna. Ada waktunya dia jatuh ke dalam dosa dan
Tuhan menghajar dia. Tapi dia belajar bahwa sama seperti di masa lalu ketika saya berdosa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesempatan, dia akan tetap berikan saya kesempatan. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Selamatkan aku oleh karena kasih setiamu. Tuhan, engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Berikan saya rahmat, ampuni saya. Dan terbukti sangat jelas di ayat ke-10 dikatakan, Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Terlepas dari begitu beratnya penderitaan yang dialami oleh Raja Daud sampai dia merasa sudah hampir mati, Tuhan masih menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan di ayat terakhir, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Tidak hanya Tuhan mendengarkan doanya untuk mendapatkan pemulihan secara jasmani dan rohani, tapi juga musuh-musuhnya ya dijauhkan daripada Raja Daud dan mereka mendapat malu dan mengalami penderitaan. Sangat terkejut, kata terkejut sama dengan yang dialami oleh Raja Daud. Sebaliknya sekarang mereka yang mendapatkan penderitaan dari Tuhan. Dan Tuhan telah melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Raja Daud dan kita tidak ada bedanya Bapak Ibu. Meskipun Raja Daud adalah seorang yang dikatakan yang berkenan di hati Tuhan, kita juga adalah anak-anak Tuhan. Jika Tuhan mengampuni Daud atas segala dosa yang dia lakukan, maka kita juga akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau datang? Mau datang tidak mengaku dosa kita? Nah, hal pertama yang dilakukan Daud dalam doanya ini kita lihat, dia tidak membela diri. Dia akui bahwa ini dosanya, Tuhan telah menghajar saya karena dosa saya. Ini juga prinsip yang harus kita pegang. Jangan pernah membela diri di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, kadangkala ya, kita bisa tanpa sadar mengatakan, saya telah berbuat dosa Tuhan. Tapi seandainya ini tidak terjadi, saya tidak akan lakukan itu. Mungkin kita merasa seolah-olah tidak sepenuhnya saya salah. Nah, kita lihat dari teladan Daud, dia tidak pernah membela diri sama sekali. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dengan keras menunjuk, kaulah orang itu. Dia katakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan ini saya rasa adalah salah satu yang membuat Daud dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan. Langsung mengakui dosanya, dan Tuhan mengampuni dia. Minggu ini kita mengenang kesengsaraan Tuhan. Masa-masa di mana kita akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, setiap kali masa memperingati masa kesengsaraan Tuhan Yesus, saya rasa adalah sangat baik bagi kita orang Kristen. Merenungkan diri kita yang sudah diselamatkan. Apakah saya selama ini hidup di dalam dosa atau tidak? Dan kalau kita sadar kita hidup dalam dosa, mari kita datang kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Penuh dengan kemurahan, rahmat. Yang bisa kita dapatkan asalkan kita mau datang kepadanya. Inilah Tuhan yang kita percayai, Bapak Ibu. Betapa berbahagianya kita punya Allah yang kapan saja ingin mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita juga harus mau dengan jujur mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin orang-orang tidak melihat dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang tahu, bahkan mungkin istri kita, orang terdekat kita tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan jangan sampai harus ada penghajaran dari Tuhan, baru kita datang kepadanya. Seperti Raja Daud, kita belajar ya, rasa penderitaan yang dialami oleh Raja Daud dalam Mazmur 6 ini, itu sangat-sangat membuat Daud menderita. Kalau kita tidak ingin bertobat, dan masih memilih jalan kita sendiri, Tuhan akan membawa batang tebu itu, menghajar kita, asal kita kembali kepadanya. Dan jangan sampai kita ditegur, kembali kepada Tuhan setelah kita mendapatkan penghajaran itu. Biarlah kita segera bertobat. Apapun dosa-dosa kita yang kita lakukan saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dan selalu ada jaminan bagi kita orang Kristen akan mendapatkan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Apapun dosa itu, Tuhan bisa dan akan ampuni kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi,
ampunilah kami atas segala dosa yang telah kami lakukan selama ini. Biarlah kami semua dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa ini. Dan sekiranya kami bisa mendapatkan kasih setiamu, kemurahanmu, rahmatmu, sebagaimana Raja Daud telah mendapatkannya daripadamu. Dan biarlah di masa di mana kami mengenang penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan di kayu salib, kami juga bisa mengintrospeksi diri kami masing-masing. Dan apabila ada dosa yang kami lakukan dalam hidup kami saat ini, berikanlah kami kekuatan pertolongan Bapa untuk bisa meninggalkan dosa-dosa itu dan bisa kembali memiliki hubungan yang benar, yang baik, yang harmonis dengan Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami juga untuk selalu bisa berpegang teguh pada firman-Mu dan tidak mudah tergoda untuk berdosa. Dengarkanlah doa dan seruan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.